Ketika kita hidup di dunia ini, fahamilah bahwa yang kita genggam cuma titipan. Maka dunia cukup letakkan di tangan, jangan di hati. Kalau dunia diletakinnya di hati, dicabut sama Allah, diambil dunia tersebut, nggak terima kita. Menyalahi Allah, mendikte Allah, gara-gara apa? Dunianya diambil sama Allah. Tapi kalau dunia cuman kita genggam di tangan, punya suami baik, punya anak lucu, punya harta banyak, suaminya wafat, anaknya wafat, hartanya diambil sama Allah, nangis boleh, tapi menyalahi Allah tidak boleh. Kenapa? Karena dia cuman genggam dunia di tangannya. Anak, suami, harta, titipan yang kapan saja Allah ambil, maka penting untuk tidak sombong dengan yang kita miliki. Ya Bu ya, ini luar biasa. Jadi tidak ada semua yang kekal yang kita miliki, tidak ada. Tidak ada, nanti bakal diambil sama Allah kapanpun itu. Ini zaman medsos nih, ya. Jadi kita seringkali sekarang men-share video-video dakwah, video-video kebaikan. Nah ini berkaitan, pengen saya sampaikan. Kalau yang kita share kebaikan dan itu menambah semangat amal orang lain, kita dapat pahala, Bu. Bukan lagi riya, bukan. Tapi niatnya menyampaikan kebaikan. Di WA kita pasang status, di Instagram kita pasang tuh tausiahnya, dakwahnya, ya. Dimanapun kita share. Kenapa? Ingin mengingatkan kepada orang lain untuk mendengar kebaikan tersebut. Itu juga pahala. Ada yang muji, Masya Allah, yang di share yang baik-baik mulu ya, Masya Allah, tabarakallah. Kembalikan langsung pujiannya kepada Allah. Alhamdulillah walillah ilham. Jadi dipuji dalam hal apapun, kecantikan, popularitas, kebaikan, amal ibadah, balikinnya langsung sama Allah. Biar kita nggak kena penyakit, baik penyakit hati, penyakit jasmani ataupun yang lainnya. Baru saja muncul berita, saya lupa kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah ya. Jadi istrinya itu 8 tahun kerja di Saudi, jadi TKW. Dia pulang ke Indonesia. Pas pulang, namanya suami istri 8 tahun nggak ketemu, ya otomatis suaminya ingin mendekati istrinya ya Bu ya. Tapi ketika suaminya mau mendekati, istrinya nggak mau. Apa kata istrinya? Kita udah 8 tahun nggak bersama, saling tidak memberikan nafkah batin. Saya mau tanya dulu sama pemuka agama, saya mau tanya dulu sama ustadz sekitar, kira-kira kita masih sah nggak jadi suami istri? Jangan deketin dulu, kata istrinya. Tapi suaminya tidak mau menunggu. Dia memaksa istrinya sampai dibenturkan istrinya ke tembok kepalanya. Istrinya tetap menolak sampai ada kejelasan gitu hukum ya Bu ya, boleh atau tidak. Nah akhirnya mau nggak mau si istri nyekek suaminya. Nyata sampai meninggal. Di penjara istrinya sekarang. Ini apa permasalahannya? Permasalahannya adalah da'ar rajul ila firashihi. Suaminya ngajak untuk hubungan suami istri. Nah makanya hati-hati kalau kita nggak punya uzur syar'i, suami kita ngajak jangan ditolak. Tapi ustazah saya lelah banget, lelah. Namanya emak-emak seharian nyuci, nyetrika, ngurus anak. Suami kita nggak tahu waktu, ngajak hubungan. Tetap, kalau tidak sakit tidak boleh ditolak. Ya, kenapa tidak boleh ditolak? Dalam kitab ini disebutkan syarahannya. Karena takutnya kalau suami kita tolak untuk mengajak hubungan suami istri, itu suami kita bisa berzina dengan orang lain. Yang pertama. Yang kedua, boleh jadi ketika suami kita memaksa kita untuk hubungan suami istri, itu dikarenakan suami melihat perempuan lain di luar sana. Makanya dia daripada berdosa, dia datangin istrinya, dia ingin menyalurkan hasratnya. Nah istri tidak boleh menolak. Kenapa? Karena ini lebih maslahat untuk mencegah mafsadat. Ya, jadi jalbul masalih muqaddamun ala. Jadi menarik maslahah itu lebih manfaat daripada menolak mafsadat, daripada darul mafasid. Perempuan andai kata dia wafat, suaminya ridho terhadapnya, kata suaminya bilang, ya Allah, aku bersaksi istriku orang baik dan aku ridho dengan apa yang dia perbuat selama menjadi istriku. Ya Allah, masukkan dia ke dalam syurga. Maka Allah masukkan istrinya ke dalam syurga sebab ridho dari suaminya. Tapi kalau ketika istrinya wafat, kata suaminya, aku nggak ridho ya Allah, istriku ini nggak pernah patuh, orang yang buruk, aku tidak ridho ya Allah. Apalagi kalau suaminya orang soleh. Beda kalau suaminya durhaka.
maka tidak didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang jomblo, yang belum pada nikah, buru-buru dah nyari suami ya, biar bisa dapat ridho dari suami. Nah, dalam jatuh cinta dan juga melihat lawan jenis, itu biasanya pandangan laki-laki dan perempuan sangat berbeda sekali, apalagi ketika lawan jenis tersebut akan dijadikan seorang yang nantinya akan menjadi pasangan hidupnya. Perempuan ketika dia jatuh cinta di usia muda, maka yang dia lihat adalah karena tampannya. Memasuki usia dewasa, dia tidak butuh tampan lagi, tapi butuh yang mapan. Dan kalau dia sudah masuk di usia tua, ternyata tampan dan mapan itu tidak berpengaruh. Hanya satu yang dia butuhkan, yaitu karena kesetiaan. Sedangkan laki-laki ketika dia jatuh cinta berbeda dengan perempuan. Saat usia muda, laki-laki jatuh cinta kepada perempuan atau suka terhadap perempuan itu karena cantiknya. Masuk usia dewasa juga karena cantiknya, dan saat usia tua pun tetap melihat perempuan itu karena cantiknya. Nah, ibu-ibu yang sekarang punya suami dan alhamdulillah sudah dipilih jadi istri oleh suami kita, kita harus tetap aware dan juga perhatian terhadap kesehatan kulit kita, baik itu tubuh kita maupun kulit wajah kita sendiri. Jangan lupa untuk tetap perawatan agar bisa terlihat glowing di depan pasangan kita, yaitu suami kita sendiri. Nah, salah satu perawatan yang bisa digunakan oleh para muslimah di Indonesia adalah produk dari Quena Marwah. Nah, manfaat dari produk Quena Marwah Skincare ini banyak sekali teman-teman. Untuk natural soapnya, dia mengandung kolagen, propolis, palm oil, aloe vera, kefir, dan minyak bulus yang bermanfaat untuk menutrisi, melembabkan kulit, mencerahkan kulit, dan menyamarkan flek hitam, serta mencegah kulit berminyak dan mencerahkan wajah kita. Sedangkan produk dari face serum Quena Marwah ini bermanfaat untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit, menyamarkan garis halus dan kerutan, kulit wajah terasa halus, kencang, dan juga menutrisi serta meregenerasi sel kulit kita. Jangan lupa teman-teman untuk tetap merawat diri kita. Gunakan serum dari Quena Marwah dan juga natural soapnya. Insya Allah mudah-mudahan pasangan kita akan terus selalu mencintai dan menyayangi kita. Yang paling utama bukan karena cantik wajah kita, tapi juga cantik hati kita. Makanya menikah itu, kalau kata guru saya, adalah mencintai orang yang sama pada waktu yang lama. Betul ya Bu? Ke kamar mandi, muka dia lagi. Di WC, di dapur, muka dia lagi. Bosan. Tapi ternyata yang mempertahankan rumah tangga itu sekali lagi bukan mawaddah rasa cinta, tetapi adalah rahmah dan amanah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana suami istri ini bisa saling melengkapi? Yang satu punya kekurangan, suami punya kekurangan dilengkapi sama istri, istri punya kekurangan dilengkapi sama suami. Dalam banyaknya ayat Quran sudah dijelaskan dengan baik. Bahkan satu ayat yang sering kali kita dengar, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami istri jadi pakaian yang saling melindungi, melengkapi. Ada kekurangan dilengkapi, sudah lengkap makin dilengkapi lagi. Itu fungsi daripada pernikahan. Dalamnya lautan gak ada yang tahu, apalagi dalamnya hati manusia, gak ada yang bisa nebak. Lautan sampai palung Mariana udah diselami. Tuh di ketinggian ini ada ini, di kedalaman ini ada binatang ini. Tapi dalamnya hati manusia, Bu, gak ada yang tahu. Siapa yang tahu coba? Gak ada yang tahu. Ibu duduk depan saya senyum, hatinya senyum apa enggak? Jangan-jangan dalam hatinya nih, ustazah lama bener ceramahnya sih katanya, dan lain sebagainya. Kan gak ada yang tahu, betul gak Bu? Secara zohir, secara fisik kita ngelihat oke, begini. Tapi dalam hati yang tahu cuman kita dan Allah. Makanya yang paling dalam bukan laut, tapi hati manusia. Gak ada yang bisa baca kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pentingnya untuk mengkosongkan hati kita dari sifat ria dan pamrih. Ya Bu ya. Coba kalau kita lebih terbuka sama siapapun kita kenal, silahkan. Kenal itu kan boleh, ya. Cuman ada batas dekat, akrab. Kita nggak bisa akrab sama semua orang, tapi kita harus kenal dengan semua orang. Kalau kita kenal, kita lebih mampu melihat kekurangan apa yang harus saya rubah dalam diri saya sendiri. Ya. Sebenarnya apa yang kamu sombongkan? Harta atau tahta? Kamu harus tahu bahwa kalimat Allahu Akbar itu bukan sekedar Allah Maha Besar, namun juga memiliki arti bahwa kita sangatlah kecil. Jadi, mau sebanyak apapun harta kamu, mau setinggi apapun tahta kamu, kamu hanyalah makhluk kecil di hadapan Allah.
Jadi tidak ada yang perlu disombongkan. Makanya dalam surah Al-An'am ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun afala ta. Masya Allah, artinya apa Bu? Udah katanya. Hidup dunia itu segala isi di dalamnya, kehidupan dunia itu cuman permainan, senda gurau. Ini pasangan itu senda gurau, anak senda gurau, harta senda gurau. Semua yang kita miliki itu nggak kekal dunia. Walal akhiratu khairul lil ladina yattaqun, yang kekal buat orang-orang bertakwa itu akhirat, karena kita di dunia cuman singgah. Orang hidup di dunia itu cuman seperti azan dan iqomah, bentar doang hidup kita ini, betul apa enggak?